Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Gendut. Apa yang akan saya sampaikan sekarang ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Yang belum nonton silahkan terlebih dulu disimak agar apa yang akan saya sampaikan pada kali ini tidak membuat bingung. Sama seperti pada video sebelumnya, apa yang akan saya sampaikan merupakan hal yang berkelana jauh di dunia internet. Pada video sebelumnya saya membahas tentang cara membuat konten, dan sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara memasarkannya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe agar kita bisa selalu tukar pikiran melalui kolom komentar. Yang pertama, promosikan postingan akun. Promosikan postingannya, jangan promosikan akunnya supaya tidak membuat orang menjadi bingung. Promosikan postingan yang terbaik. Siapkan umpan sebelum postingan diterbitkan. Perhatikan pemilihan topik dan isinya. Topik dari postingan kita harus bersifat mendesak. Topik yang membuat orang merasa harus melihat saat ini juga. Lebih bagus lagi, topik yang bisa membuat orang berpikir bahwa teman-temannya harus melihatnya juga. Sedangkan untuk isi postingannya kredibel, ada data, fakta dari sumber terpercaya, praktis, bisa langsung dilakukan oleh yang melihatnya, lalu memancing emosi positif atau negatif. Tips ketika mau share postingan di sosial media: jangan gunakan judul postingan untuk isi tweet atau status. Jelaskan isi postingan dengan singkat tapi menarik. Gunakan 3 tujuan yang berbeda jika menjadwalkan 3 update. Prinsip rasio 2 kali share postingan orang lain, 1 kali share postingan sendiri, 1 kali update tanpa link. Sebutkan teman seprofesi dalam postingan, lalu beritahu mereka agar dapat timbal balik. Terus gabung ke grup Facebook yang bersih. Rasio promosi di grup: 4 kali membantu orang lain, 1 kali promosi. Promosikan link yang benar-benar membantu anggota grup menyelesaikan persoalan. Ikuti aturan grup. Kalau gak boleh share link ya jangan. Tidak harus membuat postingan baru untuk promosi. Di tempat komentar juga bisa. Jangan bergabung ke grup hanya untuk promosi. Hal utama yang harus dilakukan adalah membantu orang lain menjawab pertanyaan dengan sopan. Lalu gabung ke situs forum. Terus tulis komentar dengan cerdas dan bermanfaat di akun orang lain. Buat orang yang menikmati postingan kita supaya mau bantu share. Bukan bagaimana cara mempromosikan, tapi bagaimana supaya orang lain juga mau mempromosikan. Oke, lanjut. Yang kedua, cari dan berpartisipasi di grup yang populer dalam industri. Setelah 3-5 hari secara rutin menerbitkan post di sosial media, kita akan sadar bahwa tidak ada orang yang menikmatinya, tidak ada yang memberi like, tidak ada yang men-share, kosong melompong. Dalam tahap ini, ada 2 hal yang biasanya dilakukan oleh praktisi sosial media pemasaran pemula: menyerah, menunggu keajaiban, ngotot, menerbitkan postingan setiap hari. Intinya, jika dalam tahap ini kita hanya menerbitkan postingan tanpa melakukan strategi lain, maka tidak akan ada kemajuan sama sekali, meskipun postingan kita bagus. Itu kesalahan dalam sosial media pemasaran yang paling umum. Untuk bisa membuat orang lain mengenal kita, maka kita yang harus masuk ke tempat yang banyak orangnya, yaitu grup. Cari yang punya banyak anggota tapi jangan yang isinya spam. Ciri-ciri grup yang bersih. Ciri-ciri grup yang bersih: sering ada tanya jawab, setiap post banyak like atau komentar, membernya sering berbagi info berupa teks, gambar atau link. Terus tidak ada postingan yang tidak berhubungan. Karena beberapa grup sifatnya closed, maka mau tidak mau kita harus gabung dulu ke banyak grup. Lalu kalau ternyata jelek, tinggal keluar. Kemudian setelah gabung ngapain? Langsung promosi? Jangan pernah. Begini, grup Facebook zaman sekarang itu isinya sebagian besar spam, terutama grup-grup yang sudah tidak dipelihara oleh pemiliknya. Sedangkan grup yang bagus itu pasti pemiliknya ketat. Kalau ada yang promosi langsung ditendang keluar.
Sekali kena tendang maka kita tidak akan bisa gabung lagi ke grup itu. Maka dari itu jangan langsung promosi. Yang harus kita lakukan adalah berbagi informasi, panduan dan bacaan lain yang bermanfaat bagi anggota grup. Selama 1-5 hari pertama tanpa link. Setelah beberapa hari setelah dikenal, barulah ajak mereka like akun kita. Ajak mereka untuk menfollow kita, untuk mengikuti kita. Salah satu cara tercepat untuk mendapatkan respon positif dari anggota grup adalah dengan berbagi panduan untuk permasalahan tertentu yang dikemas dalam bentuk e-book. Lanjut yang ketiga, analisa performa akun kita sendiri. Sekarang setelah lebih dari seminggu rutin membuat post di akun dan berpartisipasi di grup, kita akan mulai mendapatkan interaksi. Kita akan sadar bahwa ada postingan yang mendapatkan banyak like, komentar, dan share, atau ada juga yang sedikit. Itu bukan karena suatu kebetulan. Memang ada beberapa jenis dan isi postingan yang lebih menarik bagi orang lain. Ada juga yang kurang menarik. Inilah yang harus kita pelajari. Untuk bisa mendapatkan banyak like, share, komentar, pengunjung, pembeli, maka kita harus selalu membuat postingan yang menarik bagi mereka. Maka dari itu kita harus melakukan analisa. Ada beberapa hal yang perlu kita analisa. Yang pertama, follower online lebih banyak di hari apa? Jam berapa mereka online? Postingan mana yang paling banyak dicari? Postingan mana dari saingan kita yang mendapatkan paling banyak keterikatan? Setelah mengetahui apa yang populer dan kapan waktu terbaik, sekarang yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana untuk postingan ke depannya. Oke, lanjut. Yang keempat, buat jadwal rutin untuk sosial media. Sosial media marketing bukan pekerjaan sekali jalan, tapi berkelanjutan. Tak peduli seberapapun bagusnya postingan kita, kalau hanya dilakukan sekali 2 kali tidak akan pernah berhasil. Para follower akan lupa dengan kita. Satu lagi, sosial media pemasaran bukan hanya untuk membuat postingan. Ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Ini beberapa di antaranya: berinteraksi dengan follower dan influencer, perencanaan postingan, analisa statistik dan goal, perencanaan dan eksperimen. Ya, begitulah. Lanjut yang kelima, jangan berharap penjualan langsung dari sosial media. Biasanya orang menggunakan sosial media untuk tujuan keluarga dan teman, entah itu melihat foto, chatting, atau membaca status. Sebagian besar orang menggunakan sosial media bukan untuk langsung membeli, meskipun ada juga sebagian kecil yang seketika langsung membeli, istilahnya impulse buyer. Tapi hanya sebagian kecil, sangat kecil, benar-benar sangat kecil. Oleh karena itu, tujuan kita aktif di sosial media bukan untuk menjual, melainkan untuk membangun brand. Memang Facebook dan kawan-kawan tidak aktif dalam menghasilkan penjualan, tapi sosial media bisa membuat mereka mengenal dan merasa erat dengan kita. Inilah yang dalam jangka panjang akan berdampak positif. Sekarang coba lihat lagi akun-akun brand yang sukses menggunakan sosial media. Apa yang mereka lakukan di sana? Lanjut yang keenam. Jangan selalu berbicara tentang diri sendiri. Tadi sudah kita bahas apa sih yang orang-orang lakukan di sosial media. Mereka mampir ke sosial media untuk mencari kabar tentang teman atau keluarganya, atau mencari postingan yang menarik. Makanya, kalau kita setiap hari hanya membuat postingan tentang produk terbaru, daftar harga produk, dan sejenisnya, tidak akan ada yang tertarik dengan kita. Jangan melawan arus. Kita sudah tahu apa yang dicari oleh orang-orang di sosial media. Sediakanlah apa yang mereka cari. Salah satunya postingan yang menarik. Karena tidak ada orang yang ingin tahu tentang bisnis kita, kita harus membuat postingan yang menarik bagi mereka. Dengan begitu, barulah akun kita akan layak untuk di-follow. Oke, lanjut yang ketujuh. Bersosialisasi dalam bersosial media. Coba diresapi sejenak. Sosial media, media sosial. Media di mana orang-orang bersosialisasi. Artinya dalam sosial media marketing kita juga harus bersosialisasi dengan orang lain.
bukan cuma posting sendiri di akun sendiri. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang yang baru terjun ke sosial media marketing, cuma buat posting tanpa bersosialisasi. Bayangkan kalau kita belum punya pengunjung dari luar, belum punya follower, dan yang kita lakukan setiap hari hanya membuat postingan baru tanpa bersosialisasi keluar. Seperti berteriak-teriak di ruangan yang kosong, tidak akan didengar oleh orang lain, seberapa menariknya pun postingan kita. Sebagian besar orang melakukan sosial media marketing dengan tujuan ingin mendapatkan pengunjung, yang ujungnya mendapatkan pembeli. Kalau kita sudah punya sumber pengunjung lain, misalnya blog atau website, iklan, dan lain-lain, kemudian menjadikan sosial media tempat berkomunikasi dengan mereka, ini tidak masalah. Tapi kalau tujuannya mendapatkan pengunjung, kita harus bersosialisasi keluar dan ke dalam. Bersosialisasi keluar itu artinya gini guys, kita mencari tempat yang banyak orangnya di sosial media seperti Facebook grup misalnya. Yang harus kita lakukan di grup, membuat postingan yang menarik, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, berdiskusi yang bermanfaat, lalu mengundang mereka ke tempat kita. Dengan demikian, kita akan mulai mendapatkan pengunjung dan follower. Sedangkan bersosialisasi ke dalam artinya kita berkomunikasi dengan orang-orang yang menulis komentar dan mention untuk akun kita. Tunjukkan bahwa kita adalah manusia. Bukan robot. Oke, lanjut. Yang ke-8, menggunakan prinsip 4P bukan 4E. Apaan tuh 4P 4E? 4E istilah lainnya marketing mix atau bauran pemasaran, produk, price, promotion, dan place. Marketing mix adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk melakukan identifikasi di mana sih promosi bisnis kita apabila ditinjau dari keempat hal tersebut. Dengan mengetahui posisinya, maka kita bisa merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Setiap kali ada kelas tentang marketing, 4P ini diajarkan. Sayangnya banyak orang yang salah tangkap. Mereka menganggap bahwa ketika melakukan pemasaran di sosial media dan media lain, mereka harus berbicara tentang 4P, berbicara tentang keunggulan produknya, memberitahu harga produk, memberikan diskon, memberitahu lokasi toko, mengajak mereka untuk membeli. Ini 100% salah. Kalau kita melakukan hal ini di sosial media, tidak akan ada yang peduli, semua follower akan pergi. 4P itu hanya dilakukan di belakang layar, bukan untuk dikomunikasikan secara langsung kepada orang lain. Sebaliknya, lakukan 4E, yaitu ajak mereka berinteraksi. Buat postingan yang informatif, mendidik, dan bermanfaat. Buat postingan yang membuat mereka antusias agar mereka kembali lagi kepada kita. Dan buat mereka supaya merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Ketika kita berhasil melakukan keempat hal ini, maka strategi pemasaran sosial media kita sukses. Lanjut yang ke-9. Jangan menganggap postingan sebagai raja. Postingan adalah raja. Ungkapan ini sering kita temui di bidang-bidang pemasaran lain. Karena memang benar, tanpa postingan yang berkualitas mustahil bisa mendapatkan hasil yang bagus di sosial media. Tapi berbeda, kualitas postingan masih penting, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu konteks dari postingan tersebut. Konteks adalah sesuatu yang melatar belakangi sebuah kejadian, ide, pernyataan, atau gagasan, sehingga semuanya terhubung dan bisa dipahami dengan jelas. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu penggunaan sosial media adalah untuk mendapatkan postingan yang menarik. Tapi bukan sekedar menarik. Kalau sekedar menarik sih ya, kita ambil gambar lucu juga sudah beres. Banyak yang bakalan memberikan share, like karena menarik. Tapi apakah ini berdampak positif terhadap pemasaran? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, apabila apa yang kita share melalui sosial media tidak sesuai konteks, maka orang-orang yang tertarik bukanlah orang yang tepat sasaran. Yang datang justru mereka yang tidak tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa kita. Meskipun banyak like atau follower, tapi percuma.
Kesalahan yang paling fatal di sini biasanya menggunakan bahasa yang tidak pantas buat target audiens mereka sendiri. Contoh, sebuah bisnis target pasarnya berusia 35 tahun ke atas. Tapi lantas di Facebook mereka membuat postingan yang ditujukan untuk anak muda. Misalnya menggunakan bahasa gaul atau membuat gambar lucu. Tidak pantas, bukan? Itu bentuk yang paling sederhana. Kita jangan membuat postingan yang terlalu umum, apalagi postingan yang tidak menarik buyur persona kita. Intinya, kita harus menyediakan apa yang pantas dan menarik untuk audiens kita sendiri. Lanjut yang ke-10, yaitu cara menarik pelanggan yang efektif. Yang pertama, publikasikan program-program promosi yang kita lakukan. Penawaran promosi seperti diskon, potongan harga, beli satu gratis satu, atau pemberian hadiah khusus pada konsumen setia merupakan ajang bagi para pelaku usaha untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Karena itu jangan pernah lupa menginformasikan kegiatan promosi yang kita laksanakan pada khalayak ramai. Lalu yang kedua, bagikan contoh produk gratis pada konsumen. Dari sampel gratis yang diberikan secara tidak langsung akan mendorong para konsumen untuk ingin mengetahui dan mengenal lebih jauh lagi tentang produk yang kita tawarkan, dan tidak menutup kemungkinan bila banyak konsumen yang akhirnya membeli produk kita setelah mendapatkan sampel gratis tersebut. Lalu yang ketiga, sebarkan informasi dengan cara yang unik dan tertarget. Sebagai contoh, jika target pasar dari usaha kita adalah para pelajar, kita bisa saja mempromosikan usaha kita dengan cara membagikan buku tulis secara gratis. Tentunya dengan menempelkan iklan pada cover buku tulis yang kita bagikan tersebut. Ini adalah cara yang cukup unik dan benar-benar tertarget. Atau jika pasar kita adalah khalayak umum, kita juga bisa membagikan kaos gratis di tempat yang ramai. Tentunya dengan iklan yang menempel di kaosnya tersebut. Alternatif lain, jika modal kita minim, kita bisa membagikan tisu gratis di tempat yang ramai, dan tentu saja harus ada iklan perusahaan kita yang menempel di kemasan tisu tersebut. Cara ini jauh lebih efektif daripada kita hanya membagikan brosur tentang usaha kita, karena brosur atau pamflet pada dasarnya adalah barang yang tidak berguna bagi orang lain. Jadi bisa saja setelah dibaca brosur itu langsung dibuang. Berbeda dengan buku, kaos, atau tisu yang telah dijelaskan tadi, ketiga barang tersebut adalah barang yang berguna dan sayang jika harus dibuang begitu saja. Dan iklan perusahaan kita akan mereka lihat sepanjang barang gratis yang kita bagikan tadi masih bisa dipakai oleh mereka. Ada juga yang promosikan dengan memberikan gelas, mau kalender, jam dinding, dan sebagainya, tergantung duit yang kita miliki dan kreativitas kita. Terus yang keempat, buatlah sebuah event berhadiah. Kita tidak perlu takut memberikan sesuatu. Kita bisa membuat kontes atau kompetisi berhadiah. Hal ini merupakan alternatif terbaik dalam menarik pelanggan baru. Tentunya kita pernah mendengar tentang kontes foto berhadiah. Caranya adalah dengan mengirimkan foto si konsumennya yang sedang memakai atau mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Dengan begitu penjualan dari produk yang ditawarkan tadi akan meningkat secara drastis dan kemungkinan besar mendatangkan pelanggan baru bagi usaha kita. Ya begitulah. Yang kelima, berikan inovasi baru yang belum dimiliki oleh produk lain. Dengan adanya inovasi baru pada produk kita ini bisa menjadi salah satu kelebihan yang dapat kita jadikan sebagai modal usaha. Ketika produk kita memiliki nilai lebih dibandingkan produk lainnya, maka peluang konsumen membeli produk kita semakin terbuka lebar dan penjualan pun dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah konsumen yang tertarik membeli produk kita. Sekian dan terima kasih. Ada bonus. Yaitu cara memasarkan produk baru. Oke, cara memasarkan produk baru. Yang pertama, riset pasar. Riset adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan sebelum melakoni bisnis. Riset pun ada banyak hal, misalkan riset produk, riset kompetitor, dan riset pasar. Semuanya sama-sama penting karena jika tidak diriset dengan baik dari awal, maka sama saja kita bunuh diri dari awal. Pastikan sebelum Anda membuat produk, riset dahulu apakah ada pasar yang akan mau menggunakan produk kita.
Terkadang banyak kasus yang terjadi pada pengusaha pemula dan masih muda, yaitu lebih mengutamakan sikap idealismenya yang tinggi hingga lebih mempertahankan egonya untuk mencapai sebuah kesempurnaan suatu produk, tetapi mereka lupa akan kebutuhan pasar. Terkadang pasar yang layak kita tuju sebenarnya tidak terlalu membutuhkan produk yang seperti kita bayangkan. Pikirkan. Lalu yang kedua, jeli melihat kebutuhan konsumen. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus jeli melihat kondisi pasar yang ada. Apakah grafik kebutuhan konsumen meningkat ataukah menurun? Kita harus peka terhadap reaksi pasar. Apakah produk kita layak dan dibutuhkan pasar atau tidak? Karena percuma jika produk yang kita buat sudah bagus-bagus tetapi kurang dinikmati pasar. Lebih baik membuat produk yang sederhana tetapi sangat dibutuhkan oleh pasar. Terus yang ketiga, tempatkan produk kita di waktu dan tempat yang tepat. Karena di setiap daerah ataupun di waktu tertentu, kebutuhan pasarnya pasti berbeda. Terus yang keempat, promosikan produk kita. Promosi memang sangatlah penting untuk menunjang produktivitas kita. Karena sebagus apapun produk, tapi jika promosinya kurang, tentunya pasar tidak akan tahu. Karena itulah cobalah promosikan produk kita dengan cara yang efektif. Misalkan sekarang sedang zamannya marketing online. Kita bisa minimalisir duit dengan sangat efektif jika memakai cara yang seperti ini. Misalnya lewat sosial media atau media online lainnya. Terus yang kelima, berikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan terbaik pada konsumen adalah sebuah keharusan, dan ingat yang dibahas dalam poin ini adalah layanan, bukan produk. Sebagus apapun produk yang kita buat, tetapi jika pelayanan kita berikan pada konsumen tidak baik, maka produk itu tidak akan laris manis di pasaran. Karena itulah kita harus memberi pelayanan terbaik pada konsumen kita. Misalnya aktif menerima masukan-masukan dari para pelanggan dan sebagainya. Lalu bonus kedua untuk Ibunda Uun. Untuk Ibunda Uun. Yaitu cara mempengaruhi calon customer. Yang pertama, memberi agar diberi. Sedekah. Jadi dengan memberikan sesuatu kepada calon customer kita, maka mereka akan lebih mungkin untuk memberikan kita sesuatu juga. Sesuatu ini bisa berupa kupon, e-book gratis, atau sampel trial. Yang kedua, ajak customer melakukan komitmen kecil. Membeli produk apalagi yang mahal adalah komitmen yang sangat besar, Mak. Kita butuh kepercayaan yang tinggi dari mereka untuk bisa menjual. Maka dari itu, kita ajak mereka untuk melakukan komitmen kecil sebagai langkah awal. Contoh komitmen kecilnya pendaftaran email, kursus online, perjanjian dengan diri sendiri, dan lain sebagainya. Ketika sudah mengikuti komitmen kecil ini, mereka akan jadi terikat dengan kita secara tidak sadar. Dari situ kemungkinan untuk membeli jadi tambah besar. Lalu yang ketiga, kalau orang lain banyak yang suka, kita suka. Misalnya kita sedang di kota yang baru pertama kali dikunjungi, lalu ingin cari rumah makan, kemudian di suatu ruas jalan ada dua rumah makan, yang satu sepi, yang satunya ramai, tapi masih ada tempat yang kosong. Pilih mana? Pasti yang ramai, karena meskipun kita sendiri belum membuktikan, tapi orang lain sudah membuktikannya. Bisa dalam bentuk jumlah total customer, komentar dari beberapa customer yang puas, komentar dari orang terkenal, dan lain-lain. Lalu yang keempat, jadilah sosok yang disukai dan sesuai selera mereka. Siapa sih yang mau beli jika kita tidak suka dengan orangnya atau perusahaannya? Suka itu bisa dalam berbagai bentuk. Suka penampilannya, suka karena mereka memang benar-benar ingin membantu, atau suka karena sesuatu yang mereka tampilkan cocok dengan kita. Jadi tipsnya supaya kita disukai, pastikan tampilan produk, website, tulisan enak dinikmati. Jadilah manusia.
promosi atau merespon calon customer seperti robot. Bantu mereka menyelesaikan permasalahannya. Terus yang kelima, percayakan pada ahlinya. Berarti kita menjadi sosok yang dianggap ahlinya pada bidang yang kita tekuni. Dengan demikian mereka akan jadi lebih percaya pada kita. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Orang-orang tidak akan berpikir bahwa kita ahli kalau kita hanya teriak, "Saya ahlinya." Ada banyak caranya. Kita lihat langsung saja contoh dari mereka yang sudah menerapkan. Tampilkan pengalaman-pengalaman dalam bidang kita. Foto yang tepat juga bisa membuat kita terlihat lebih profesional. Lalu yang keenam, dapatkan segera persediaan terbatas. Saya dulu lumayan sering makan Pizza Hut dengan berbagai teman. Kita jadi lebih ingin untuk beli atau punya kalau persediaan terbatas. Ada tiga jenis yang bisa kita gunakan. Jumlah, stok, waktu, dan harga. Sekian dan terima kasih.